Saudara, setelah pendaftaran dua pasangan bakal Capres-Cawapres hari ini, proses apa lagi yang akan ditempuh KPU dalam program tahapan dan jadwal Pilpres yang akan datang? Kami akan membahasnya bersama Komisioner KPU, yaitu Idam Holik. Mas Idam, selamat datang kembali. Kemarin kita ketemu di Rabu dengan KPU, sekarang kita ketemu lagi untuk membahas pendaftaran tadi ya, dan kemudian beberapa tahapan selanjutnya. Sebelum saya ke tahapan selanjutnya termasuk tes kesehatan, Mas Idam, secara teknis ini karena ketua divisi teknis saudara, apa evaluasinya tadi? Ya, alhamdulillah tadi proses pendaftaran berjalan lancar. Ya, di tengah ribuan massa. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Seperti yang kami skenariokan, kami rancang dan tidak ada permasalahan satupun. Dan saya melihat rekan-rekan jurnalis juga happy dengan situasi dua pendaftaran tadi. Itu berarti seluruh persiapan yang kemudian juga disiapkan untuk hari ini semua oke lah, Mas. Paling cuma waktunya aja tadi ya, sedikit-sedikit agak... Biasalah, karena traffic di jalan macet, akhirnya kemacetan ini membuat jadwal terangkai menjadi tidak tepat. Mantap. Nah, ini semoga nanti pas pasangan Prabowo dan Cawapresnya ini juga tetap lancar ya, Mas ya. Karena begini, kalau yang sudah daftar tadi sudah diterima, dua-duanya semua dokumen aman semua ya, Mas? Ya, diterima karena lengkap ya. Karena lengkap. Ya, karena kami baru menyatakan pendaftaran diterima kalau itu lengkap. Dan ini masih dalam tahap verifikasi. Dan kami nyatakan bahwa dokumen yang diserahkan oleh dua bakal pasang, yang diserahkan oleh kedua gabungan partai tadi, ya, maksudnya gabungan partai yang pertama dan gabungan partai yang kedua untuk mendaftarkan bakal pasangan calon presiden wakil presiden mereka masing-masing itu telah dinyatakan lengkap dan hal ini telah disampaikan oleh Ketua KPU RI dalam pidato beliau tadi. Kemudian nanti ada verifikasi, kemudian 13 November penetapan, sekaligus 14 November adalah pengundian nomor urut. Betul. Nah, dalam tahapannya, Mas, sebelum nantinya ditetapkan, itu dalam sampai verifikasi sampai 13 November itu nanti bisa saja ada yang harus direvisi atau gimana? Jadi ini cuma lengkap aja sekarang. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana teknis pelaksanaan verifikasi administrasi, setelah dokumen pendaftaran bakal pasangan calon dinyatakan lengkap, maka kami akan memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan. Untuk memastikan bahwa mereka yang didaftarkan oleh gabungan partai politik ini adalah mereka yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani serta bebas narkoba. Ini penting sekali karena mereka ya nanti dipastikan memang dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan ya sebagaimana yang mereka kampanyekan nanti seperti itu. Tes kesehatan ini kalau saya lihat di website ini kan masih di tanggal 26 hari Sabtu. Ini berarti ada perubahan ya, Mas ya? Ya. Akan dijadwalkan kapan nih, Mas? Kami memang menjadwalkan pemeriksaan kesehatan untuk bakal pasangan calon presiden wakil presiden sesuai dengan urutan waktu pendaftaran. Jadi pendaftar pertama itu akan diperiksa kesehatannya pertama, pendaftar kedua itu akan diperiksa kesehatannya di hari kedua dan kami rencananya akan memulai pemeriksaan kesehatan ini pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Untuk pendaftar pertama, untuk pendaftar kedua maka kami lanjutkan di hari kemudian yaitu di hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023. Semua pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas narkoba ini kami tempatkan di RSPAD Gatot Subroto dan begitu juga untuk BNN yang akan memeriksa tes narkoba juga akan ditempatkan di BNN. 21 pasangan yang pertama tadi, kemudian tanggal 22 hari Minggu, pasangan yang kedua. Kenapa ini menjadi penting? Karena nanti hasilnya ini juga akan masuk yang akan diverifikasi. Ya, jadi hasil pemeriksaan kesehatan ini juga akan menentukan apakah seluruh dokumen yang diserahkan itu termasuk kualitas kesehatan berdasarkan hasil tes serta bebas narkoba ini memenuhi syarat atau tidak. Jadi untuk kesehatan ini nanti kesimpulannya memenuhi atau tidak memenuhi, untuk bebas narkoba terindikasi atau tidak terindikasi seperti itu. Dan ini akan mempengaruhi apakah seluruh persyaratan itu dinyatakan memenuhi syarat atau tidak. Jadi pemeriksaan kesehatan sangat krusial. Sangat krusial sekali. Di tes kesehatan yang sangat krusial itu, Mas, tadi sudah disinggung sedikit sebenarnya, jasmani dan rohani. Serta bebas narkoba. Narkoba ya. Detailnya mungkin bisa sedikit nggak, Mas? Ya, berkaitan dengan perincian kesehatan jasmani dan rohani itu pada dasarnya general check up. Termasuk kesehatan jiwanya itu akan dites langsung oleh dokter yang kami tunjuk di RSPAD. Di RSPAD Gatot Subroto ya. Mas, nanti tentu harapannya semuanya lancar, tapi di beberapa tahapan
dari pendaftaran capres-cawapres begitu ya. Setelah nomor urut nanti tanggal 14 November, itu ujungnya atau sebelum kampanye nanti? Setelah kami menyelesaikan pemeriksaan kesehatan sambil jalan, kami melakukan verifikasi administrasi. Administrasi yang tadi Yang tadi sempat ditanyakan, jadi sambil jalan secara simultan ini diperiksa kesehatannya, kami juga melakukan verifikasi administrasi dan apabila dalam pelaksanaan verifikasi administrasi ternyata ada dokumen yang harus diperbaiki, maka kami akan berikan kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai yang mendaftarkan untuk memperbaiki dokumen pendaftaran. Kalau tes kesehatan mulai jam berapa sih biasanya? Pagi hari. Pagi hari ya? Pagi hari dan seperti pada umumnya pemeriksaan general check up itu diwajibkan puasa. Tidak makan, minum boleh selama 8 jam sebelum pemeriksaan kesehatan. Terima kasih banyak Ketua Divisi Teknis KPU RI Mas Idam Holik. Tentu ini bukan yang terakhir, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Mas ya. Terima kasih Mas Idam.